Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Kita uji pemahaman kita terhadap kebenaran. Yuk, naik di sini. ADRK mana dia? Mana RK naik? Yang mana dia pakai akun apa tadi, teman-teman? Yang Islam di stop dulu. Oh, ini dia si Kipli. Oke. Halo, selamat pagi, siang. Iya, siang, saudara Kipli, abang. Wah, ini yang bikin tantangan ke Manila, tapi ternyata disamperin sampai ke rumahnya, nangis. Oke. Nangis. Ya, buktinya kenapa nggak jawab tantangan saya? Oke. Iya, silakan. Yesus kapan jadi Kristus? Silakan. Yes. Kalau berdasarkan Kisah Rasul 2 nomor 11, di situ pada hari lahirnya dia sudah Kristus. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan. Jadi maksudnya Kristusnya Tuhan di kota Daud. Beda Kristusnya Tuhan dengan Kristusnya Paulus. Oke ya. Sedangkan Kristusnya Paulus itu nanti menjadi Kristus pada saat dia selesai di ospek di dalam kubur 3 hari 3 malam. Melalui asistennya Lukas di Kisah Rasul 2 nomor 36, untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan agar menjadi Kristus bagi RK. Silakan. Anda jadi menurut Bang Juma, Kristus itu hadir saat di Lukas pasal 2. Ya, itu baca dalilnya. Nomor 36-nya baca. Untuk itulah Yesusnya Paulus maksudku ya. Dia dibangkitkan untuk menjadi Kristus. Silakan Anda bantah dalil kitab Anda sendiri. Oke. Jadi Kristus itu di dalam bahasa Yunani atau bahasa apa? Kristus itu bahasa Yunani lah. Oke, di dalam bahasa Arab Kristus artinya apa? Mesias. Kok larinya ke situ ya? Kok tahu? Santai aja, saya santai kok ini. Kenapa larinya ke situ? Kenapa larinya ke situ? Saya sopan ya. Iya, saya tahu. Kenapa larinya ke situ? Kenapa larinya ke situ? Ini berbicara tema. Iya, berbicara tema. Yesus kapan jadi Kristus? Kok larinya ke Islam? Ya, semuanya memahami. Di dalam bahasa Arab Kristus artinya apa? Nggak usah ke situ, nggak usah ke situ. Kok nggak usah ke situ? Mau saya tunjukkan data, Kipli? Kenapa saudara RK? Mau saya tunjukkan data atau tidak? Kenapa? Bahwa Mesias itu adalah Kristus? Iya, itu tidak ada masalah dengan itu. Sekarang tidak ada masalah dengan itu. Di sini dengar. Silakan, saya dengar. Nabi Isa Saya ingin penontonnya rame dulu, rame baru saya bantu. Sejak bayi sudah menyatakan dirinya, ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Dari sejak bayi. Oke. Sekarang permasalahannya di kamu. Siapa Kristus yang nanti jadi mayat ini baru diberikan gelar untuk menjadi Kristus. Oke, Mesiha artinya Mesiha. Tidak laku. Ini cara diskusimu? Tidak laku bagi saya cara. Oke, saya tunjukkan data saja, Kipli. Gedein layar saya. Tidak laku bagi saya. Gedein layar saya, Kipli. Silakan, itu sudah besar. Ya. Pakai data saya nih, Kipli. Ya, silakan. Perhatikan di sini dibaca apa, Kipli? Silakan kau teruskan. Enggak usah kau kayak gitu. Kenapa kamu takut? Di sini Mesihu enggak usah. Sini tidak sedang. Apakah Mesihu adalah Mesias? Dengar. Minta jawab aja. Saya minta dengan hormat. Saya diskusi dengan santun nih. Teman-teman, saya mute dulu ya. Saya jelaskan. Oh, jangan gitu. Saya mute kamu dulu. Dengarkan saya.
Tidak ada hubungannya pembahasan tentang gelar, tentang nama. Main mute lah Kipli. Kita diskusi saya santai loh di sini Kipli. Memang santai. Kamu takut ya berdiskusi? Bukan. Kalau memang kamu mau kita cari room yang netral. Senang, dengarkan. Kita cari room yang netral, mau nggak? Dengarkan. Sejak kamu mau atau tidak kita cari room yang netral? Sejak kapan Yesus jadi Kristus? Jadi Kristus kapan? Sejak kapan Yesus jadi Kristus? Kamu mau nggak kita cari room yang netral? Pertanyaan saya, sejak kapan Yesus jadi Kristus? Saya ingin sekali diskusi masalah ini, makanya saya tanya. Sejak kapan? Pingin kali. Tapi yang disebut, yang dibawa, apakah Mesias adalah Al-Masih? Tidak ada hubungannya dengan tema yang dibahas itu. Makanya Juma. Tidak ada hubungannya kalau dengan cuma security terus mau bahas Alkitab, itu nggak ada efeknya buat saya Juma. Sejak kapan Kristus, Yesus jadi Kristus? Kamu nggak belajar teologi. Makanya kamu mau cari room yang netral debat masalah ini. Sejak kapan Yesus jadi Kristus? Ya, apakah Al-Masih? Saya akan jawab. Apakah Al-Masih adalah Mesias? Kenapa Al-Masih adalah Mesias? Kenapa lari ke situ, Dek? Di Islam. Enggak, saya nggak cari di situ Juma. Coba, gini Abang. Saya panggil kamu Abang. Saya panggil kamu Bang Juma. Bang Juma. Coba, saya menghormati kamu Bang Juma. Ya, saya menghormati kamu. Coba kita diskusi baik-baik. Pantat ayam. Dengarkan. Jangan dengarkan ya. Juma. Kita diskusi baik-baik. Saya menghormati kamu. Diam dulu. Saya bicara. Saya ingin dengan kamu diskusi malah selesai. Silakan kau bicara dulu. Silakan. Oke, sekarang menurut pandangan Bang Juma, saya diskusi baik-baik. Ya. Apakah Al-Masih adalah Mesias? Tidak ada bahasan itu. Astagfirullahaladzim. Nah, ini kita bicara tentang Mesias, bicara tentang Kristus. Kamu tadi sendiri sudah mengatakan bahwa Kristus adalah Mesias. Sejak kapan? Tadi kan kamu mengatakan bahwa Mesias adalah Kristus, gitu kan? Teman-teman nggak sakit saya. Saya ngerti, tapi sekarang apakah Al-Masih adalah Mesias? Dengar. Apakah Al-Masih adalah Mesias, Bang Juma? Teman-teman, temanya bukan berbicara mengenai mengartikan Al-Masih. Saya paham Bang Juma, saya sangat paham. Kamu turun dulu, saya jelaskan dulu sama netizen. Turunkan, takut Juma akademisi dengan saya. Takut, kalau begitu, kamu berani bahas tema? Takut, turunkan saya. Kalau Anda bahas tema, kamu berani bahas tema, berani? Ayo, berani bahas tema. Makanya saya tanya, kamu tadi mengatakan Kristus adalah Mesias, betul? Tadi kamu mengatakan Kristus adalah Mesias, betul? Kristus dalam bahasa Yunaninya itu gelar daripada nabi yang datang. Betul atau tidak Kristus adalah Mesias? Mereka menyebutnya dengan Al-Masih atau Mesias. Oke. Berarti Al-Masih adalah Mesias? Yes. Oke. Jadi menurut kamu bahwa Mesias itu ada di Lukas pasal 2, tidak ada dalam Taurat Musa? Kenapa larinya ke situ? Saya tanya, apakah Kristus tidak ada di dalam Tauratnya Musa? Atau Mesias tidak ada dalam Tauratnya Musa? Tidak ada. Karena kamu mengatakan Lukas pasal 2, tidak ada kan? Tidak ada. Oke. Teman-teman, 2.000 orang perhatikan ya, mata memandang. Ya. Di dalam surat 3 ayat 45, di sini dikatakan Masihu. Ya. Dikatakan Mesias. Juma mengatakan Mesias tidak ada di dalam perjanjian lama. Juma. Ini Targum Jonathan Ben Juzel, Kejadian pasal 3 ayat 15. Jangan takut. Ini Taurat Musa dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 dalam Targum Jonathan. Dia bilang apa? Bisa baca nggak? Enggak. Oh, enggak bisa baca. Beyome Malkah Mesias. Jadi dalam Taurat, Mesias yang tertulis di dalam sini, di dalam yang dia maksudkan dalam surat 3 ayat 45, sudah ada dalam Kejadian 3 ayat 15. Nah, di sini dikatakan apa? King Mesias. Jadi Al-Masih itu adalah raja yang sudah ada ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Berarti batal argumentasi kamu yang mengatakan Mesias belum ada. Oke, sekarang pertanyaan saya, siapa yang salah? Kamu udah salah di sini, Juma. Kamu udah salah. Apa hubungannya? Kamu udah gagal di sini, Juma. Apa hubungannya? Kamu mengatakan Mesias nggak ada di dalam Taurat. Ya, sekarang ada saat di kitab Lukas. Sekarang di dalam Kejadian 3 ayat 15 ada kata Mesias. Makanya saya bilang, Juma, ya Bang Juma, kamu dengar. Makanya saya bilang, pentingnya belajar kristologi dengan baik. Jangan hanya security terus mau bahas bibelnya orang. Ini yang fatal. Teman, belajar Alkitab dengan baik. Benar nggak? Tadi kan kamu bilang di Lukas pasal 2, betul nggak? Sudah nggak? Ya, sudah, silakan. Silakan. Saya tidak ada urusan dengan ada 1000 Mesias di dalam Kejadian, dalam kitab Taurat. Tak ada urusan dengan saya itu. Yang saya pertanyakan,
Siapa yang jadi mayat baru jadi Kristus. Sudah? Kok bengong? Ya, jadi gini, kita kembali pada tema ini. Yesus kapan jadi Kristus? Di sini nggak bicara tentang mayat. Dari tadi itu. Di sini nggak ngomong soal mayat. Di sini ngomong tentang Yesus kapan jadi Kristus. Kamu bilang Kristus atau Mesia tidak ada dalam perjanjian lama. Tadi kamu ngomong sendiri, rikot teman-teman. Ini ada rikotan. Juma mengatakan Mesia tidak ada dalam perjanjian lama. Sementara kalau kita perhatikan dalam Targum Jonathan Ben Yusuf, di sini ada kata Mesia. Beyome malka Mesia. Nih, Mesia. Iya. Dan Mesia ini yang mereka akui juga adalah Masias. Itu dalam surat 3 ayat 45 Ali Imran ayat 45. Berarti Juma, kamu ini makanya saya bilang kalau debat akademisi kamu udah kalah di sini sama saya. Kamu itu udah terjebak dengan omongan kamu. Kamu secara akademik saya bilang kalau memang kamu mau berdebat dengan saya masalah Mesias, kita ambil room netral. Berani atau tidak? Masalah ini. Dia nggak jawab. Berani atau tidak? Dia nggak jawab. Iya, inilah saya bilang makanya sekolah Juma. Sekolah Juma ya. Menjelaskan Targum. Kamu nggak mampu dengan saya berdebat masalah ini karena saya terlalu kasar masalah ini Juma ya. Siapa yang Juma? Kamu yang baik-baik ya. Siapa yang jadi Kristus setelah jadi mayat? Itu loh pertanyaan saya. Juma, kalau mayat itu, selamanya itu nggak bangkit-bangkit. Kayak Yesus bangkit. Bukan itu. Siapa yang jadi Yesus bangkit baru jadi Kristus. Siapa yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus? Poin ini, berarti kamu berdiskusi dengan saya secara di room netral. Berani atau tidak? Ini saya sudah siap. Berani atau tidak? Supaya kamu jangan kabur-kabur. Berani atau tidak? Saya memang kamu berani atau tidak debat dengan saya di room netral? Kamu berani atau tidak? Ini sudah netral ini. Ini sudah netral ini. Diturunkan. Dikit lagi diturunkan ini. Ini sudah netral. Jangan diturunkan. Jangan diturunkan. Biar kamu gagal debat dengan saya masalah ini. Jangan diturunkan. Kamu gagal debat dengan saya masalah ini. Hancur kamu debat dengan saya masalah ini Juma. Karena Juma, saya punya fakta, saya punya diskusi, saya punya bahan yang begitu cukup besar. Ini dalam Sefaria pun ini bahas tentang Mesias. Iya, itu bahas Mesias. Kita bicara tentang Mesias yang diurapi. Saya bahas ini yang di Kisah Para Rasul. Iya, karena ini kamu nggak ngerti arti dari Mesias itu artinya pribadi yang diurapi. Jelaskan. Siapa yang saya sudah jelaskan. Tadi kau mengatakan apa Juma? Yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus. Oke, saya ikut ulangi lagi. Tadi kau mengatakan siapa yang ada di Kisah Para Rasul 2 nomor 36 yang mati dulu baru jadi Kristus. Itu siapa? Oke. Kamu jangan lari dari tema Juma. Ini kamu yang buat temamu loh. Kamu yang buat tema bahas masalah Kristus loh. Yesus anak Maria. Dengar. Yesus anak Maria. Ini kamu yang buat temanya. Jangan kau kabur-kabur dari temamu yang kau buat. Diam dulu. Diam dulu ya. Silakan, saya dengar. Di Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir Kristus. Jadi bayi dia sudah Kristus. Pertanyaan saya, siapa yang jadi mayat dulu baru menjadi Kristus? Oke. Kita kembali. Tadi kamu berdiskusi dengan saya. Siapa? Ya kan? Jangan kemana-mana. Tadi kamu jadi mayat dulu. Dengar dulu, Deng. Tadi kau mengatakan, saya tanya, ya, sejak kapan, ya, ada rikotan semua ini, Deng. Ya, sejak kapan Yesus itu dikatakan sebagai Kristus? Kau jawab, sejak di Lukas pasal 2 ketika Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Saya bilang, saya tanya lagi, Deng. Ya, apakah di dalam Taurat tidak tertulis kata Mesia? Kau bilang tidak ada. Iya, kalau betul kan? Kau bilang tidak ada. Kan tidak ada. Lalu saya tanya, Mesias itu apakah Al-Masih? Kau bilang iya, betul. Nah sekarang makanya saya tunjukkan data kepada kau, Deng. Ini di dalam surat 3 ayat 45 saja kalian mengakui Al-Masih sebagai Mesias. Lalu dalam Targum Jonathan
Di sini sudah ada Kejadian 3 ayat 15, Mesias sudah ada. Bahkan Al-Masih itu dikatakan sebagai raja. Iya. Ya, Terus makanya saya ini diskusi dengan orang yang memahami Alkitab, yang katanya memahami Alkitab, hubungannya dengan tidak tema paham apa? Alkitab. Hubungannya dengan tema apa? Hubungannya ada kan? Yesus Apa kapan hubungannya? jadi Kristus? Kalau kau bilang kapan, kau bilang saat di Lukas 2. Saya bilang tidak. Karena Sekarang bicara pertanyaan tentang saya- Kristologi, bicara tentang Kristus dalam kekekalan masa lampau. Pertanyaan saya Jangan kepada lari Adik. dari tema Juma. Adik. Berarti poin ini saja Adik. kalau secara akademis kau sudah gagal. Adik, pertanyaan saya, Gini deh, mau nggak kita diskusi di room netral? siapa yang baru Jangan jadi tanya kau dong, kau pertanggungjawabkan dulu omonganmu ini. siapa yang nanti Jangan jadi tanya dulu, kau pertanggungjawabkan. Kau nyatakan dulu bahwa kamu salah mengatakan Yesus kapan jadi Tuhan. Kau bilang saat Maria menerima kabar gembira dari malaikat. kau ingin Saat. taruhan dengan saya? Kau Taruhan ingin apa? taruhan dengan saya? Oh berarti apakah agama kamu diajarkan Dengar. taruhan? Dengar. Kau ingin taruhan bahwa Masa pembohong? agamamu ngajarin kamu taruhan gimana? Kejadian Cuma, 3 nomor 15. Kejadian 3 nomor 15. saya baru Kejadian lihat 3 nomor 15, kau Juma tunjukkan yang kepada katanya saya. beragama ngajak orang taruhan ini kayak gini nih. Cuma jangan nangis Juma. Jangan nangis Juma. Apakah agamamu ngajak kau taruhan? Masa kau ngajak saya taruhan? Aduh Tuhan Yesus Sudah. Kamu sudah ngomong. Udah puas. Sabar. Udah puas. Kau pertanggungjawabkan. Kau jangan tanya terus. Kau pertanggungjawabkan dulu omongan tadi. Iya, Bahwa saya di dalam pertanggungjawab. Kejadian 3 ayat 15 berbicara tentang Mesia atau tidak? Oke, baik. Oke, saya bahas Oke, ya. silakan. Jawab. Oke. Jawab. Kalau kau memaksakan di dalam kejadian Data Bang Juma, data. Kau bisa diam Data nggak? dulu baru ngomong. Data dulu baru ngomong. Saya bisa kan diam data baru nggak? ngomong. Kamu Kau bisa data diam dulu, nggak? silakan. Ada Kau data bisa diam silakan. Nah, Ku diam, silakan. Kejadian 3 nomor 15 itu di dalam terjemahan Lembaga Bibel Indonesia, di situ tidak ada kata Masiah atau Al-Masih. Itu tidak ada. Itu hanya ada di Targum Yonatan dan itu tidak dipakai di Indonesia. Paham kau, Dek? Itu satu. Kalaupun ada, Dek, yang dimaksud di situ adalah Yesus anak Maria kan, Dek? Artinya bahwa ternyata bukan pada saat lahir saja dia sudah disebut Kristus, Dek. Sebelum dia lahir aja sudah disebut Kristus, Dek. Berarti lebih menguatkan saya kan? Sekarang posisimu adalah di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, jadi mayat dulu baru Kristus. Itu siapa, Dek? Oke, terima kasih. Silakan. Terima kasih ya, terima kasih. Silakan. Ya. Silakan. Oke, jadi kalau berbicara tentang ini, ya tentang terjemahan dari BLAI, ya, saya pribadi sangat sepakat dengan Pak Dr. Jonathan Purnomo bahwa ada kesalahan terjemahan. Ya saya harus akuin dalam terjemahan BLAI ada banyak. Saya sepakat dengan Pak Pendeta Dr. Jonathan Purnomo. Tepuk tangan lagi. Yang di bawah Ya, tepuk karena saya tangan. belajar dari Dr. Jonathan Purnomo juga. Tepuk tangan lagi. Sekarang saya Memang minta harus ngapain? Sekarang Nomor jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Tenang Numa, tenang. Ya. Kemudian kita perhatikan. Maka dari itu kita membutuhkan bahasa asli. Udah ditelepon sama Yonatan Nandar itu. Oke, silakan. Oke, sekarang kita buka bahasa aslinya Bang Juma. Ya. Iya. Ya. Silakan. Bang Juma kan jago bahasa jago Bible kan? Iya. Jago nggak? Jago tak? Silakan, Dek. Bang Juma jago Silakan, nggak Dek. dari Bible? Jago tak dari dengan Bible? Jago tak? Saya tidak bisa bahasa Ibrani. Tadi Saya kamu jujur aja jawab sama dulu, Anda. bisa baca, coba ikro. Saya tidak bisa baca Ibrani. Nah, maka dari itu nggak usah sok-sokan bahas Bible. Iya. Kalau nggak bisa bahasa asli. Iya. Nah, Kalau sekarang kamu nggak bisa bahasa asli, sekarang, paling dengar. kurang kamu tanya orang yang mengerti, ya cuma ya. Makanya dengarkan baik-baik, ya. Di dalam Targum Jonathan di sini membahas tentang apa? Tentang Mesia. Lihat nih. Di sini dia bilang apa? Iya. Eyomei Malkah. Malkah ini adalah raja. Jadi merujuk obat kepada dari siapa? dosa manusia adalah raja yang disebut sebagai Al-Masih, sebagai Itu Mesias. merujuk kepada Sebenarnya siapa? teman-teman dengar, jangan potong. Sebenarnya Itu merujuk teman-teman kepada Islam ini siapa? jangan potong Juma.
Sebenarnya kepada siapa? jangan potong Juma, jangan potong. Itu merujuk kepada siapa? Mulai ketakutan si Juma, jangan mulai ketakutan. Yang saya sebenarnya kisah para Islam rasul ini sudah mengakui bahwa Al-Masih itu adalah Mesias. Nih, Masih dalam surat 3 ayat 45. Apa masalahnya dengan ini, coba teman-teman? Masalahnya dengan ini yang menjadi persoalan di sini adalah mereka tidak mengakui Mesias itu sebagai raja. Itu yang menjadi persoalannya. Apa temanya? Apa temanya? Kristus kan? Ya, yang saya tanya Kristus kan? di dalam sekarang kamu harus akuin kesalahan kamu. Cuma. Kamu harus akuin kesalahan kamu. Kalau tadi pertanyaan saya, kamu sudah blunder menjawab. Benar tidak gak? Ada di dalam kamu sudah blunder menjawab tadi, benar gak? Perjanjian lama kau tunjukkan di dalam sudah blunder menjawab di sini. Kau tunjukkan kemudian kita dalam hal ini kamu di Indonesia di dalam Kejadian 3 nomor 15 ada kata masaha di situ atau Al-Masih. Tunjukkan ke saya. Ya siap, Targum Jonathan. Emang itu lembaga Bible Indonesia? Targum Jonathan Ben Itu lembaga Bible Indonesia. Saya harus kembali pada akar muasal kekristenan. Ibu saya kan Yahudi. Saya tanya kita berbicara tentang ibu dari kekristenan. Perjanjian lama yang saya tanya. Jangan kabur Juma. Juma yang saya katakan. Juma, makanya saya bilang pentingnya belajar Juma ya. Pentingnya kau belajar ya. Di sini kau dapat kuliah gratis dari saya Juma. Kau dapat kuliah gratis dari saya sini. Sudah mengiyakan. Ya, mau kita lanjut bahas tentang Kristus? Menurutmu mau kita bahas menjelaskan tentang Al-Masih? Boleh ngaco nih. Mau kita bahas tentang Kristus? Tapi pertanyaan saya tentang Kristus. Dengar pertanyaan saya. Mau lanjut tentang data tentang Kristus? Dengar. Eksegesis data tentang Kristus. Eksegesis. Tema saya, dengarkan temanya. Kisah para Rasul. Kita bicara tentang Mesias nih, lanjut nih tentang Mesias nih. Saya buka data Severiani. Sejak kapan jadi Kristus? Lah sejak semula dia sudah ada. Oke, sejak semula dia sudah ada. Sejak kapan dia jadi Kristus? Sejak semula dia sudah ada. Pertanyaan saya. Perhatikan, sejak di Kejadian 3 ayat 15 sudah ada nih. Pertanyaan saya, sejak kapan dia jadi Kristus? Sejak semula Kristus dalam